dimanapun saat ini berada. Salam jumpa kembali dalam Sahabat Menyapa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi satu cerita. Tentu cerita ini berasal dari Tuhan Yesus sendiri, dan hanya penginjil Lukas yang merekam cerita ini, dan sahabat bisa membaca nanti pada Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 5 sampai 8. Dan terserah sahabat mau memberi judul apa terhadap cerita itu. Apakah sahabat di tengah malam, atau ketukan pintu di malam buta, atau meminjam roti di tengah malam, atau juga mungkin tetangga yang marah-marah. Mana yang sahabat anggap cocok, ya silahkan memilih judul untuk cerita itu. Tetapi intinya adalah cerita itu mengisahkan tentang seseorang yang sedang ada dalam perjalanan. Tampaknya terlambat di dalam perjalanan. Lalu singgahlah dia dalam keadaan lapar kepada seorang sahabat. Dia datang tengah malam ke rumah sahabatnya. Dan sahabatnya tahu benar bahwa apa yang harus dia lakukan untuk menyambut seorang tamu. Ada semacam kewajiban kudus yang harus dipenuhi jika ada seseorang bertamu ke satu rumah. Namun karena keadaannya tengah malam dan tidak ada apa-apa yang dapat dihidangkan untuk bisa memuaskan rasa lapar itu, maka sahabat ini pergi ke rumah tetangga. Pada tengah malam, sahabat ini pergi ke rumah tetangga untuk satu tujuan: meminjam 3 ketul roti bundar, ya porsi yang cukup untuk mengenyangkan orang dewasa. Dia pergi ke tetangga dan tahu sendiri pada tengah malam pintu rumah sudah tertutup. Pintu rumah yang tertutup artinya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk orang lain masuk dalam rumah itu. Tetapi sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena menjaga jangan sampai malu untuk menyambut tamu yang datang tapi tidak menyuguhkan apa-apa, maka dia terus mengetuk pintu tetangganya. Mengetuk. Dan kita tahu saudara bahwa mengetuk pintu berarti mengusik, membangunkan. Mengetuk pintu berarti membuat kekacauan di tengah malam. Dan oleh karena itu mengetuk pintu yang tertutup tampaknya kurang elok dalam budaya pada waktu itu. Tetapi sahabat ini terus-menerus mengetuk pintu rumah tetangga untuk dia bisa mendapatkan roti bagi tamu yang datang tengah malam itu. Nah, tetangga yang ada di dalam benar-benar terganggu dan terusik. Sehingga akhirnya tetangga itu bangun juga, membuka pintu dan memberikan roti yang dipinjamkan. Bukan karena alasan yang mengetuk pintu itu sahabatnya, bukan. Tapi karena sahabatnya itu telah mengganggu, telah mengusik, dan tidak punya rasa malu membuat keributan pada malam itu. Akhirnya tetangga itu membuka pintu dan memberikan roti yang dipinjamkan. Sesingkat itu ceritanya. Namun kalau Yesus menceritakan ini, maka dia hendak mengatakan kepada murid-muridnya tentang doa. Atau lebih khususnya tentang siapa Allah yang ada di dalam gambaran ketika kita atau ketika para murid berdoa. Apa gambaran kita tentang Allah pada saat kita berdoa? Ini menjadi penting. Nah, dalam cerita itu Yesus mau mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa yang baik. Kalau sahabat manusia bisa memberi karena diganggu, karena diusik, maka Bapa yang baik itu akan memberi oleh karena kasih, bukan oleh karena rasa diganggu. Oleh karena Bapa itu baik,
dan mengasihi, dia memenuhi apa yang diminta oleh umatnya. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini patut kita percayai. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, kita tahu Yesus adalah satu-satunya orang di muka bumi ini yang dengan sempurna dapat memiliki kedekatan dan pemahaman tentang Allah Bapa. Siapa yang ingin mengenal Bapa, dia harus mengenal aku, sebab aku mengenal Bapa. Dan yang kedua, kita tahu dalam karya hidupnya, Yesus mempercayakan sepenuhnya hidup dan karyanya kepada Sang Bapa. Jadi Yesus tahu benar pribadi macam apa Sang Bapa yang menjadi alamat doa para murid dan kita semua. Karena itu, melalui cerita itu, Yesus mau menegaskan, Bapa adalah Allah yang baik, yang mengasihi, yang memenuhi, dan yang tahu tentang kebutuhan, keperluan hidup anak-anak yang dikasihinya. Nah, melalui kisah itu ada sebuah gambaran yang tepat. Siapakah Bapa yang kepadanya kita berdoa? Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah tertidur, Bapa yang selalu mengasihi. Dan gambaran tentang pribadi yang menjadi alamat doa seperti itu membuat doa kita menjadi doa yang tenang, doa yang ringan, doa yang plong. Doa bukan menjadi sebuah cara untuk memaksa atau mendesak atau mungkin mengancam Allah untuk bisa memenuhi apa yang kita mau. Di hadapan Bapa yang baik, doa adalah sebuah penyerahan yang penuh. Doa adalah pengandalan hidup yang utuh. Dan melalui cerita itu, Yesus mau mengatakan, percayalah bahwa Allah Bapa kita adalah baik. Dialah yang memberi hidup pada kita. Dialah yang tahu tentang hidup kita. Dan dialah yang memenuhi setiap apa yang diperlukan dan dibutuhkan dalam hidup ini. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita itu, maka kita boleh menarik satu pembelajaran yang berharga. Bahwa kita kapan saja, di mana saja, setiap saat bisa melantunkan doa-doa kita. Ketoklah terus pintu itu. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu. Dan kita sadar, saudara, sahabat yang dikasih Tuhan, bahwa seringkali sebenarnya dalam tanda kutip kita juga menyibukkan Tuhan. Siang dan malam kita datang kepadanya, kita memohon kepadanya. Bahkan di tengah malam kita mungkin berteriak, berseru kepadanya. Bahkan dalam pagi-pagi buta kita berteriak minta tolong kepada dia. Ada banyak saat-saat ketika secara manusia semuanya terlelap. Kita datang dan mengetuk, seolah kita mengganggu Bapa kita. Tapi percayalah, Dia akan membukakan pintu. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Bukan karena Dia merasa terganggu, tapi karena Dia mengasihi kita. Karena itu teruslah ketuk. Ketuk pintu itu. Jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu. Dan raihlah berkat terbaik Tuhan melalui doa-doa kita. Oleh karena itu teruslah berdoa. Oleh karena itu teruslah pertaruhkan hidup kita di dalam doa-doa kita. Maka yakinlah bahwa apa yang kita panjatkan kepada Allah, Bapa kita yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, tidak akan pernah membiarkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Ketuklah pintu dan mintalah, maka Dia akan memberikan kepada kita. Kita tentukan kepala. Bapa, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengar, untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami.
bahwa sungguh ya Bapa, Engkau adalah Allah yang maha baik. Pribadi yang kepadamu doa-doa kami lantunkan. Biarlah melalui cerita ini, doa kami menjadi sebuah keberserahan yang penuh, sebuah pengandalan hidup yang utuh, sehingga kami boleh ringan, tenang di dalam doa-doa kami kepadamu. Kami percaya bahwa apapun yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang terbaik buat kami. Dan biarlah kami boleh terus-menerus pertaruhkan hidup kami di dalam doa-doa kami, karena Engkau adalah Allah yang baik. Amin. Demikian sahabat, sapa kita kali ini. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua.